Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Safia Maulida. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Kali ini saya akan mengkritik pandangan Ustadz Abdul Somad perihal usir orang Syiah dari masjid, yang menurut pandangan saya menyelisihi pendapat jumhur ulama-ulama Ahlus Sunnah dan agak berbau-bau hate speech gitu deh. Baiklah, seperti biasanya saya akan tampilkan potongan video terkait fatwa usir mazhab Syiah ini dan juga tema fikih sholat mazhab Syiah yang menurut saya beliau juga melakukan kekeliruan dalam mengartikannya. Oh iya, pemotongan ceramah ini bukan bermaksud mendistorsi ceramah beliau loh, namun lebih bersifat membatasi batasan masalah yang hendak saya kritik dan juga terkait masalah durasi video. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Sholat Syiah di masjid. 2 minggu yang lalu saya ditunjukkan video ada anak fakultas perikanan yang dia merekam orang Syiah sedang sholat di masjid Uri. Diletak tisu di depan, jadi dia sujud ke tisu itu, lalu kemudian tangannya tidak bersedekah, lepas saja, lalu kemudian ada seperti doa kunut mengangkat tangan. Itu salah satu ciri. Bagaimana kalau ada Syiah sholat di tempat kita? Usir. Karena dia bukan bagian dari Ahlus Sunnah. Kalau orang Kristen itu jelas kafirnya, ini merusak Islam dari dalam, maka dia tidak dibenarkan merusak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini masjid Ahlus Sunnah, pergi ente sholat di hotel di mana? Yang pertama harus diusir adalah orang-orang Syiah yang berangkat haji dan umroh, yang mana mereka memasuki Al-Haramain, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bukankah kedua tempat tersebut adalah tempat yang suci dan tidak boleh dan diharamkan diinjak oleh orang kafir? Pertanyaan ini yang tidak pernah terjawab sampai sekarang. Jika Ustadz Abdul Somad menganggap kafir orang Syiah, mengapa mereka membiarkan orang-orang kafir memasuki kedua masjid suci, yakni Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Ataukah ini adalah fatwa yang tidak berdasarkan ilmu dan hanya fatwa pesanan dari kelompok tertentu yang sangat membenci para pecinta keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu, menurut saya, fatwa usir orang Syiah dari masjid adalah fatwa teraneh di dunia. Fatwa ini juga bersifat ujaran kebencian dan perintah yang dapat menimbulkan konflik sesama anak bangsa. Karena di dalam ibadahnya itu ada mencaci maki Abu Bakar, Umar dan Utsman sebelum dia tak pakai salam. Kalau masalah tidak bersedekah, Allahu Akbar, yang lepas begini itu tidak semua. Tidak, jangan nanti waktu Bapak Ibu ke Makkah asal nampak orang yang begini Syiah, bukan. Maliki juga begitu. Raja Maroko lepas. Cuman bedanya Maliki sujudnya tidak bertumpah Karbala, mereka tumpah Karbala. Itu hanya salah satu tanda saja yang lepas ini. Setiap bangkit dia bergerak tangannya. Allah mau sujud, Ahlus Sunnah mau sujud tidak angkat tangan, mereka angkat. Allahu Akbar. Bangkit dari Allahu Akbar. Mau sujud lagi Allahu Akbar. Pokoknya setiap angkat tangan. Dan kemudian sebelum kita pakai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia pukul 3 kali. Pukul pertama maki Abu Bakar, Umar, Utsman. Kalau sampai 4, itulah salah satunya memaki Jibril. Seharusnya Ustadz ini bukan membawakan dongeng, tapi membawakan dalil dari apa yang telah disampaikannya. Bukankah kita diperintahkan untuk berhujjah sesuai firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 111? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Pernyataan dalam ibadah Syiah ada caci maki terhadap Abu Bakar, Umar, Utsman adalah kebohongan besar yang hanya menjadikan satu sempalan mazhab Syiah sebagai acuannya.
Sedangkan secara umum, Syiah dan jumhur ulamanya melarang keras mencaci hal yang dianggap suci oleh kelompok lain. Dalam kitab Usul Al-Kafi, karya Imam Al-Kulaini, salah satu ulama Syiah, jilid 1, terbitan Dar Al-Murtadha, Libanon. Cetakan pertama tahun 2005, halaman 476. Diriwayatkan oleh Abi Usama yang berkata, "Aku mendengar Aba Abdillah alaihi salam berkata, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah, waro', sungguh-sungguh, jujur, menyampaikan amanat, berakhlak baik, dan bertetangga dengan baik. Jadilah kalian penyeru pada diri kalian tanpa lisan, yaitu dengan akhlak. Jadilah kalian perhiasan, dan jangan kalian menjadi aib, yaitu bagi para imam ahlul bait." Dalam kitab Najhul Balagha yang disusun oleh Syarif Ar-Ramli, salah satu ulama Syiah, jilid 2, terbitan Dar Al-Ma'rifah Beirut, halaman 185. Imam Ali alaihi salam mendengar sekelompok sahabat beliau mencaci penduduk Syam saat perang Siffin. Imam alaihi salam berkata, "Aku benci jika kalian menjadi pencaci, akan tetapi jika kalian mensifatkan amal mereka dan kalian menyebut keadaan mereka, maka perkataan itu yang lebih benar dan alasan yang dapat diterima. Gantikanlah kepada kalian sebagai ganti cacian kalian kepada mereka, yaitu, ya Allah, jagalah darah kami dan darah mereka, perbaikilah hubungan di antara kami dan mereka, berilah mereka petunjuk dari kesesatan sampai kebenaran diketahui bagi yang tidak mengetahuinya." Adapun mengenai takbir setelah salam, ulama Syiah sepakat bahwa 3 hal itu merupakan sunnah. Dalam kitab Asy-Syara'ir karya Ibnu Idris Al-Hindi, salah satu ulama Syiah, jilid 1, terbitan Maktabah Ar-Raudhah Ar-Riyadhiyah, halaman 347. Ibnu Idris Al-Hindi berkata, disunahkan setelah salam dan keluar dari sholat untuk bertakbir 3 kali dalam keadaan duduk. Seharusnya Yang Mulia Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan hadis-hadis tentang takbir pada akhir sholat yang juga dinukil dalam kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab Sahih Muslim Juz 1, terbitan Dar As-Salam, cetakan kedua, tahun 1421 Hijriah. Dari Ibnu Abbas yang berkata, "Kami mengetahui selesainya sholat Rasulullah SAW dengan takbir." Saya ulangi sekali lagi, dengan takbir. Seperti inilah riwayat yang menjelaskan tentang takbir pada akhir sholat yang sengaja tidak dibawakan oleh Ustadz Abu Somad. Saya jadi bertanya-tanya, apa maksud beliau tidak membawakannya? Apakah beliau sengaja? Ataukah memang betul-betul tidak pernah mengetahuinya? Bahkan riwayat tersebut dijelaskan Imam Nawawi secara detail dalam kitab berikut ini, kitab Syarah Nawawi ala Muslim, terbitan Baitul Adhkar Ad-Dauliyah Saudi, Juz 1, halaman 435. Hadis Ibnu Abbas yang berkata, "Kami mengetahui selesainya sholat Rasulullah SAW dengan takbir." Dan satu riwayat bahwa mengeraskan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai dari sholat wajib telah ada pada masa hidup Nabi SAW, dan bahwasanya Ibnu Abbas berkata, "Aku mengetahui jika mereka selesai dengan itu ketika aku mendengar." Ini dalil apa yang dikatakan sebagian salaf bahwa disunahkan mengeraskan suara dengan takbir dan zikir setelah sholat wajib. Menurut hemat saya, seharusnya Ustadz Abdul Somad tidak mengangkat masalah fiqih yang masing-masing diyakini oleh kelompok tertentu. Sebagaimana terdapat pula perbedaan fiqih antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Adapun masalah riwayat burung gagak yang Ustadz Abdul Somad bawakan, saya kira riwayat tersebut adalah riwayat palsu karena tidak ada satupun rujukan pun yang beliau bawakan.
Menurut saya, dalam hal ini, Ustadz Abdul Somad berpendapat sendiri untuk menghasut kaum muslimin agar ikut membenci suatu golongan tertentu. Sungguh saya sesalkan seorang Ustadz yang mulia berbicara demikian. Pada akhirnya, fitnah-fitnah terhadap mazhab Syiah seperti ini kami serahkan penilaiannya kepada pemirsa di dalam menilainya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu. Peace.